Calon striker timnas Indonesia, Ole Roemeny dipuji media Inggris setelah memperkuat Oxford United. Sebelum kita lanjut berita timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini. Media Inggris, Oxford Mail, memberikan pujian kepada Ole Roemeny setelah penampilannya yang menonjol pada laga melawan Portsmouth FC di Championship tahun 2024 sampai tahun 2025. Pertandingan kasta kedua Liga Inggris tersebut berlangsung di Kassam Stadium pada Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025, di mana Oxford United menjamu Portsmouth FC. Pelatih Gary Rowett kembali tidak menempatkan Ole Roemeny sebagai starter dan ia baru masuk pada babak kedua ketika timnya tertinggal 0-1. Gol pertama laga dicetak oleh gelandang Portsmouth Andre Dozzell pada menit ke-47. Ole Roemeny masuk ke lapangan pada menit ke-66, menggantikan Mark Harris, striker timnas Wales. Meski Roemeny masuk, Oxford United tidak dapat menyamakan kedudukan dan malah kebobolan lagi di injury time. Mark O'Mahony mencetak gol kedua untuk Portsmouth pada menit ke-90+6, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk kemenangan Portsmouth. Pujian untuk Ole Roemeny, yang merupakan pembelian pemecah rekor Oxford United, tertera dalam penilaian performanya yang mencapai nilai 6,5. Menambah energi dan percikan semangat dengan umpan silang yang sangat baik dari dalam yang mencari placeta di tiang belakang. Man of the match, demikian bunyi laporan dari Oxford Mail. Akibat hasil ini, Oxford United kini berada di posisi ke-16 dengan total 38 poin, sementara Portsmouth di posisi ke-18 dengan 36 poin. Selanjutnya, Oxford United dijadwalkan akan bertanding melawan West Bromwich Albion pada tanggal 22 Februari tahun 2025. Ole Roemeny, yang bergabung dengan tim pada Januari tahun 2025, telah memperoleh beberapa kesempatan bermain meski belum menjadi starter. Pemain berusia 24 tahun ini telah bermain dalam 4 pertandingan di Championship dengan total waktu merumput 49 menit. Sebelumnya, dia merupakan bagian dari FC Utrecht di Eredivisie, di mana ia bermain dalam 13 laga dengan total 729 menit dan mencetak gol. Selain menyaksikan laga skuad Garuda, Roemeny juga menyempatkan main sepak bola bersama dengan anak-anak di salah satu kompleks perumahan yang terletak di Jakarta. Momen tersebut ia ungkapkan pada kanal YouTube Star Football dan video shot YouTube @goalsports93. Roemeny merasa terharu dengan kehidupan toleransi yang masih dijunjung tinggi di Indonesia. Secara tiba-tiba, permainan Roemeny dan anak-anak berhenti saat azan berkumandang di sekitar lapangan. Anak-anak yang menganut agama Islam pun menyegerakan diri untuk melaksanakan sholat asyar di masjid. Sangat menakjubkan, saat tempat ibadah berbunyi, suara azan, semua anak-anak yang bermain pergi ke sana, sholat, kata Ole Roemeny. Ex-pemain FC Utrecht itu menyebut ketika anak-anak lainnya sholat berjamaah, ada dua anak bernama Mikael dan Badon yang tidak ikut pergi ke masjid. Tampaknya Mikael dan Badon bukan penganut agama Islam. Lantas, kedua anak itu pun menemani Roemeny dan berbincang-bincang di tepi lapangan. Di lapangan tersisa hanya saya dan dua orang anak yang bernama Mikael dan Badon, tutur Roemeny. Aku tanya kenapa tidak ikut yang lain? Mereka menjawab, mereka beragama Kristen. Aku kagum dengan toleransi di sini sangat kuat. Tandas pemain yang resmi menyandang status WNI pada tanggal 8 Februari tahun 2025 tersebut. Ole Roemeny diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan di lini depan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 30 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan tanggal 25 Maret tahun 2025. Pelatih 48 tahun ini berpotensi memanggil pemain yang lebih banyak ketimbang Shin Tae-yong pada November tahun 2024, 27 pemain. Sebanyak 30 pemain berpotensi dipanggil karena Patrick Kluivert ingin mengenal pemain lebih banyak. Sebab, laga Maret tahun 2025 merupakan pertandingan perdana Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Ditambah lagi ada beberapa pemain keturunan tambahan yang akan memperkuat timnas Indonesia. Satu pemain keturunan tambahan yang hampir pasti membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 adalah Ole Roemeny.
Winger Oxford United itu kabarnya akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Inggris pada Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Selain Ole Romeni, ada Dion Marks, NEC Nijmegen U21, dan tim Gay Pens, FC Emmen, yang akan mengambil sumpah WNI di hari yang sama. Jika Patrick Kluivert tertarik, Dion Marks dan tim Gay Pens bisa saja dipanggil untuk laga Maret tahun 2025. Selain 3 nama di atas, ada 1 nama lagi yang mencuat akan mendapatkan paspor Indonesia. Sosok yang dimaksud gelandang Royal Anwar, Hairori Edewal. PSSI kabarnya sedang mengumpulkan berkas-berkas naturalisasi pemegang 3 caps bersama timnas Belanda tersebut. Jika berkas naturalisasi sudah lengkap, Hairori Edewal akan terbang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Beberapa tahapan naturalisasi yang akan dijalani Hairori Edewal adalah menjalani tes kesehatan dan melewati sesi wawancara bersama Badan Intelijen Negara, BIN. Menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret tahun 2025. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipanggil Patrick Kluivert berhasil mengeluarkan performa terbaik bagi skuad Garuda. Patrick Kluivert menargetkan timnas Indonesia mendapatkan 4 poin dalam laga Maret tahun 2025. Jika sanggup merealisasikannya, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Berikut 30 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada: Kiper, Maarten Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari. Bek, JIZS, Miss Hilges, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bakngot, Sain Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Hairori Edewal, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Stefano Lillipali. Depan, Eliano Reijenders, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Witan Sulaiman. Muncul kabar burung tentang rencana Alex Pastoor saat timnas Indonesia berhadapan dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang asisten pelatih disebut punya rencana timnas Indonesia bermain dengan formasi 9-0-1. JIZS-DKK akan melakoni matchday ke-7 dengan melawat ke markas timnas Australia di Allianz Sydney Stadium, tanggal 20 Maret. Ini laga penting bagi kedua tim untuk menentukan langkah ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko. Apalagi posisi Australia dan timnas Indonesia berimpitan di urutan kedua dan ketiga dengan selisih hanya 1 poin. Ide Alex Pastoor ini pun ramai jadi perbincangan di jagat maya medsos maupun dunia nyata di warung-warung kopi. Formasi itu hanya muslihat atau sang asisten mulai tahu diri materi kekuatan JIZS-DKK? Ucapan Alex Pastoor itu bisa hoaks, bisa juga serius. Tergantung bagaimana kita menilainya, kata Gusnul yakin. Dengan pola seperti, maka Alex Pastoor akan menyarankan ke Patrick Kluivert agar timnas Indonesia memasang 9 bek dan seorang striker tunggal. Ini mungkin sebuah komposisi yang cukup aneh bagi sebuah tim sepak bola. Seorang pelatih bisa memakai formasi apa saja, asal jumlah pemain di lapangan tetap 10 orang plus 1 kiper. Mungkin Alex Pastoor sedang bercanda, karena kita tak tahu suasana saat dia bicara seperti itu, ujarnya. Namun, lanjut pengamat sepak bola senior asal Malang itu, jika statement itu disikapi serius pun akan jadi diskusi sangat menarik. Karena, sejatinya seorang pelatih bisa diibaratkan ahli strategi dalam sebuah medan perang. Saya pernah jadi pelatih harus banyak akal dan trik. Menipu lawan pun sah-sah saja, karena pelatih tak mungkin membongkar rahasianya, termasuk ke media dan publik yang akan diketahui lawan. Alex Pastoor ini sosok yang sangat pengalaman. Jadi dia juga pintar mempermainkan psikologis publik, tuturnya. Bagaimanapun juga mantan pelatih Almere City itu pasti punya segudang trik untuk menarik perhatian calon seterunya, Tony Popovich, pelatih Australia. Gusnul yakin curiga Pastoor sedang melakukan peran urat saraf atau cywar. Kalau saya ikuti berita sejak penetapan Patrick Kluivert sebagai pelatih menggantikan Shin Tae-yong, dia bilang akan memakai formasi ofensif untuk timnas Indonesia.
Setelah berita itu tersebar luas, pelatih Australia menanggapi dengan serius. Konon, Tony Popovich akan menyiapkan antisipasi taktik Patrick Kluivert itu, jelasnya. Jika sekarang Alex Pastoor punya formasi berbeda dengan Patrick Kluivert, dan kubu The Socceroos terpengaruh, maka perang urat saraf yang dilancarkan pihak Indonesia berhasil, tandasnya. AFC secara resmi mengubah jadwal laga timnas Indonesia di kualifikasi